Artinya kalau saat ini sedang di kekurangan, di kemiskinan, sedang di situasi yang tidak enak, gitu ya, atau relationship yang tidak enak, berarti energi Anda bergerak di frekuensi kekurangan. Nah, energi itu ada berapa sih, Mas Bimo? Oke, terkait dengan energi. Jadi, everything is energy. Maka kalau teman-teman ngomongin tentang energi, jangan selalu langsung ngomongnya tentang kekuatan. Oke. Energi, kita perlu kembali ke ilmu fisika. Dasar penelitiannya banyak, gitu. Saya nggak bisa sebutkan di sini, teman-teman bisa baca bukunya sendiri. Bukunya Joe Dispenza itu juga keren banget, luar biasa banget, yang membahas tentang energi dan dasar penelitiannya. Jadi kalau kita bahas energi, ini terkait dengan ilmu fisikanya. Oke. Karena ternyata setelah saya memahami tentang lower dan sebagainya, itu berkaitan dengan ilmu fisika. Gitu loh, fisika kuantum, medan kuantum, dan termasuk molekul, atom, energi gitu. Nah, energi itu adalah partikel terkecil, gitu. Nah, jadi contoh buku nih, buku ini partikel terkecilnya adalah energi. Kalau dipecah itu, kalau dipecah-pecah, teman-teman mungkin yang pernah belajar fisika kan ada molekul, ada atom, ada inti atom. Nah, itu everything is energy. Itu adalah energi. Kita nih sama. Saya kalau dipecah nih sama, partikel terkecilnya adalah energi. Uang juga sama. Partikel terkecilnya adalah energi. Nah, energi ini punya beberapa hukum-hukum. Contoh hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk. Oke. Gitu. Jadi energi ini berpindah-pindah aja, berubah bentuk aja gitu. Nah, contoh lagi misalkan hukum energi. Contoh hukum fisikanya, segala sesuatu yang sefrekuensi, dia akan saling ketemu. Oke. Yang tidak sefrekuensi akan dipisahkan. Jadi kalau mengalami perpisahan berarti nggak sefrekuensi. Kalau menyatu berarti sefrekuensi. Ya. Orang yang suka main bola jarang akan kumpul dengan orang pemain golf. Iya. Atau orang yang suka musik keroncong jarang akan kumpul dengan orang yang suka musik rock. Karena frekuensinya beda. Nah, kekayaan dan kemiskinan ini adalah energi. Oke. Gitu loh. Nah, kalau mau kaya, pertanyaannya energi Anda bergerak di mana? Kekurangan atau kelimpahan? Karena ingat, yang sefrekuensi dipertemukan. Oke. Artinya kalau saat ini sedang di kekurangan, di kemiskinan, sedang di situasi yang tidak enak, gitu ya, atau relationship yang tidak enak, berarti energi Anda bergerak di frekuensi kekurangan. Jadi nggak selaras gitu ya, Mas Bimo? Iya, Nggak jadi dia hanya akan menemukan yang selaras. Kalau misalkan sekarang ada di kemiskinan, ada di sakit hati, dan lain sebagainya, berarti energi Anda bergerak di situ, sehingga dia saling ketemu. Nah, kalau mau berkelimpahan, energi Anda gerakkan di kelimpahan gitu loh, jangan di kekurangan. Kalau Anda pengen relationship yang bagus, gerakkan frekuensinya di energi yang kelimpahan. Damai, sukacita, tenang, bahagia, dan seterusnya. Rilislah kekecewaan-kekecewaan di masa lalu. Rilislah energi-energi negatif di masa lalu. Itu. Nah, termasuk juga buat teman-teman yang berhubungan dengan frekuensi bawah. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan klinik, dengan benda-benda gaib dan lain sebagainya, itu frekuensi bawah. Cenderung menarik kehidupan yang berkekurangan. Jadi kemarin saya habis mengundang salah satu sahabat saya, karena kami sama-sama praktisi energi juga. Bedanya adalah saat ini, karena kalau sudah praktisi energi, harusnya hidupnya berkelimpahan. Nah, ada satu hal yang dia miss. Dia bilang ke saya, gimana ya bro, aku tuh nggak ada kecemasan untuk masa depan. Aku meyakini hidupku tuh baik-baik saja. Aku meyakini hidupku tuh berkelimpahan. Tapi selalu ada peristiwa yang membuat uang itu keluar. Belum lama ini handphone adikku hilang. Belum lama
Dan bersama itu juga handphone istriku LCD-nya rusak. Padahal budgetku bulan ini bukan untuk ini itu dan lain seterusnya. Tapi aku tuh tidak ada rasa cemas khawatir tentang kehidupan. Energinya tuh secara rasa dia tidak bergerak di bawah. Tapi satu hal yang membuat dia kaget adalah, aku mau sampaikan Bu, bahwa ada energimu yang bergerak di kekurangan. Yaitu energi yang berkaitan dengan benda-benda gaib, berkaitan dengan entitas-entitas, itu frekuensi bawah. Gitu. Maka sorry ya, beberapa kecenderungan orang-orang yang bermain itu, dia berada di kehidupan yang kekurangan. Nah, pertanyaan saya, mau nggak melepas merilis itu, masuk ke frekuensi kelimpahan? Gitu. Karena nanti kalau kita berbicara tentang kelenjar pineal dan lain sebagainya, ini antena manusia ini yang berharga ini kalau aktif, dia hubungannya akan naik ke frekuensi atas. Bisa malaikat, bisa dewa, bisa ketuhanan. Yang dilihat itu adalah potensi, peluang gitu ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan frekuensi atas, dengan kelimpahan. Nah, kalau orang berada di energi frekuensi bawah, ini yang dilihat ya makhluk-makhluk frekuensi bawah, kemudian peristiwa-peristiwa kekurangan yang terjadi seperti itu. Padahal merasa dirinya sudah nggak di vibrasi force. Tapi ternyata ada energi itu yang gondeli. Karena dia tuh bukan energi kelimpahan. Salah satu contoh gini. Salah satu contoh bukti, kalau teman-teman pengen berdasar penelitiannya, silahkan baca bukunya Joe Dispenza yang Become Supernatural. Salah satu contoh gini, orang kesurupan itu pasti karena cenderungannya adalah depresi. Dia depresi, dia ada sakit hati, ada kecewa, ada vibrasi force yang dominan. Gitu. Contoh kesurupan massal kenapa di sekolah? Ya karena anak didik sekarang sebenarnya stres. Tugasnya banyak, PR-nya, ininya, itunya, belum di rumah kurang perhatian dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya membuat apa? Mereka mudah untuk kesurupan dan sebagainya. Gitu. Termasuk korban-korban santet dan sebagainya itu kan orang-orang di energi frekuensi bawah. Kalau orang-orang di frekuensi atas nggak bisa tuh. Orang happy nggak akan kesurupan gitu loh. Hanya orang-orang depresi. Karena apa? Mereka tuh sefrekuensi dengan itu. Nah, kayaknya saya pesan sama sahabat saya, ayo bro, kalau mau berkelimpahan secara materi juga, totalitas melepaskan energi-energi frekuensi di level bawah, termasuk yang hal seperti itu. Gitu. Oke, gitu. Itulah kurang lebih tentang energi seperti apa. Kira-kira ada gambaran energi itu? Ada. Ya, Aman. partikel terkecil, everything is energy. Termasuk udara ini yang lewat ini, partikel terkecilnya dia adalah energi. Oke, jadi kalau semuanya energi, semua barang itu berarti ada energinya ya, Mas? Iya, mereka tuh energi yang memadat, gitu loh. Kalau dipecah itu energi. Termasuk misalkan nih, kemarin ada yang nanya juga, Mas kalau belajar tentang energi, apakah bisa membenahi di level DNA? Ya sangat bisa, karena DNA itu bukan partikel terkecil. DNA itu kalau dibelah-belah lagi, nanti terkecilnya adalah energi gitu loh. Jadi kalau benahi DNA bisa, dengan benahi energi otomatis DNA-nya juga berubah. Jadi tidak hanya sekedar energi ini tidak merubah DNA, enggak. Justru energi ini lebih dalam lagi dari sekedar DNA gitu. Oke. Nah, Mas Bimo, ini ada pertanyaan dari Kak Rin Pinpin. Cara men-charge energi supaya tetap stabil dan menjaga tabungan energi kita biar banyak gimana? Ya, tabungan energi itu bisa dengan kebaikan yang tidak dibalas langsung. Contoh sedekah dengan orang yang nggak dikenal, memberikan kejutan gitu ya. Kayak segmen itu benar-benar ngalamin yang kok instan banget gitu loh ya. Jadi saya pulang kampung, saya niatkan setiap ketemu orang saya akan berikan ya dalam tanda kutip THR lah, kecil-kecilan gitu ya. Ketemu orang di sawah saya kasih beberapa, melihat ekspresi orang kaget, loh ini apa? Udah ini apa sedikit rezeki lah dari kami gitu. Malamnya loh langsung dibales. Malamnya tuh yang tadi saya cerita, ngelayanin WA gitu. Mas Bimo tolong diterima lah. Angkanya tuh 5 kali lipat lebih dari yang saya keluarkan gitu loh. 5 kali lipat lebih dari yang saya keluarkan gitu lah. Padahal WA-nya tuh biasa, hanya say hello, apa kabar, terus dia testimoni bahwa bisnisnya makin melesat tinggi dan lain sebagainya. Terus karena dia juga masih simpan nomor rekening saya gitu, jadi Mas Bimo tolong diterima gitu. Ini cepat banget gitu loh. Jadi itu bagaimana menjaga energi dengan tabungan energi kayak gitu. Nah kalau dengan supaya energinya tetap kuat, jangan berada di energi frekuensi bawah. Gitu. Orang tuh ngertinya energi itu adalah sebuah kekuatan. Iya, benar kekuatan. Tetapi dia tuh bervibrasi. Nah, vibrasinya ini di mana? Kalau vibrasinya di bawah, di force, maka energinya lemah.
Contoh nih misalkan lagi patah hati, ya, lagi sedih gitu ya, kecenderungannya apa? Lemes ya, bisa asam lambung naik, bisa macam-macam gitu. Betul. Tapi kalau lagi jatuh cinta, ya semalam begadang misalkan video call atau apapun nggak rasa capek gitu loh. Pagi kerja pun nggak masalah karena lagi berbunga-bunga. Cuman begitu patah hati, tidur 8 jam kayaknya masih kurang. Datang kemana atau ketemu orang lemes gitu. Nah ini energi gitu loh. Jadi kalau energimu mau power, vibrasimu yang harus dijaga. Oke. Supaya konsisten di power, jangan memancarkan yang force. Jangan memancarkan energi-energi frekuensi bawah. Bangga, marah, cemas, khawatir, takut, merasa bersalah, apatis, putus asa, dan seterusnya yang di vibrasi force itu. Kalau Anda tidak memancarkan vibrasi force, Anda tidak memancarkan rasa itu, otomatis Anda ada di vibrasi power. Nah, vibrasi power ini adalah energi yang kuat. Gitu. Nah, untuk energi ini apakah akan dibahas di meditasi bulan depan, Mas Bimo? Meditasi bulan depan itu langsung praktek membenahi energinya. Oke. Jadi pemahaman energinya ada, tapi nggak detail banget karena waktu kita terbatas ya. Tapi lebih ke fokus kepada ya, energi yang biasanya digerakkan ke masa lalu, yang biasanya digerakkan ke kekurangan dan menciptakan realita kekurangan. Pas meditasi, saya memandu teman-teman untuk menggerakkan energinya ke kelimpahan. Oke. Menggerakkan energinya ke diri yang baru. Karena kalau energinya bergerak ke masa lalu, ke kekurangan, hutang, cicilan, dan macam-macam, maka realitanya akan membentuk seperti itu. Kan energi itu kan partikel terkecil kan? Iya, betul. Nah, kalau energinya bergerak di kekurangan, dia menciptakan peristiwa apa? Manifestasinya menjadi apa? Peristiwa kekurangan. Hutang, cicilan, relationship tidak bagus, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau energinya bergerak di kelimpahan, ya realita yang terjadi adalah kelimpahan. Kalau teman-teman cek testimoni motivasi itu luar biasa. Ketika mereka mau melepas atau mengambil kembali energi yang mengalir ke masa lalu, digerakkan ke masa depan, dan tidak hanya pada saat meditasi. Setelah tahu caranya, kehidupan sepanjang hari bukan lagi fokus ke masa lalu, bukan lagi fokus ke rasa kekurangan, gitu, tapi di kelimpahan. Nah, prakteknya gimana besok di meditasi bersama. Gitu. Jadi lebih fokusnya langsung saya pandu menggerakkan, energi ini selama ini bergerak kekurangan, yuk tarik kembali, kita gerakkan ke kelimpahan supaya dia bermanifestasi, berwujud sebagai peristiwa yang kelimpahan. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman tentang energi, sedikit pembahasan tentang energi dan juga tentang meditasi bulan depan. Itu berarti lebih fokus ke menggerakkan energinya ya, Mas Bimo ya. Oke, jadi kalau mau lebih dalam dari sekedar kita ngobrol, dari sekedar kita nonton video TikTok atau video YT, teman-teman mau tahu lebih dalam tentang repent, tentang aktivitas kami, kegiatan tentang kelas online, kelas offline, termasuk meditasi bersama, yang pastinya simpelnya adalah bagaimana kita berpindah dari hidup yang berkekurangan masuk ke hidup yang berkelimpahan gitu. Oke gitu. Nah di Telegram ini ada channelnya ya nggak Mas yang bisa menginformasikan semua info-info ada di Repent? Teman-teman mau follow TikTok saya juga bisa, follow I dan G saya juga bisa. Di Telegram juga ada, ketik aja Mas Bimo Repent nanti akan ketemu. Di situ juga ada, di Tele juga ada. Di situ ada grup free kalau misalkan teman-teman masih aduh kayaknya nggak bisa, kayaknya saya masih kekurangan dan sebagainya, mau diskusi secara free di Telegram itu juga ada gitu. Oke, nah gitu ya teman-teman yang punya pertanyaan atau apa informasi apa bisa hubungi admin. Oke, pada sore hari ini terima kasih saya ucapkan ke Mas Bimo yang sudah kita tahan selama 2 jam di live pada siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung ke live pada sore hari ini. Kita tutupkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sehat selalu teman-teman.